Pujilah Tuhan, kita bisa berjumpa kembali. Kita membaca firman Tuhan. Saya membacakan kitab Ester 7 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula Raja Ester. Bertanyalah pula raja kepada Ester. Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba, serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula, yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahunya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Demikian. Silakan Bu Sarma. Silakan Bu Cinta. Ya, baik Pak Enardo. Saya teruskan. Ester pasal 8 ayat 1 sampai 17. Pada hari itu juga Raja Ahasuerus mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba,
maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba? Maka jawab Raja Ahasuerus kepada Ester, sang ratu, serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan materaikanlah surat itu dengan cincin materai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah, dari India sampai Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasuerus dan dimeteraikan dengan cincin materai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya, Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawa, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah, Raja Ahasuerus pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Demikian firman Tuhan. Lanjut, Bu Sarma. Silakan, Bu Sarma. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 21 ayat 1 sampai 20. Sesudah perpisahan yang berat itu bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu.
Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Demikian. Saya lanjutkan. Silakan, Bro Eli. Ya. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tangguhlah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai, dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini.
sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata kepada gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Katanya, demikian firman Tuhan. Silakan Pastor Paul. Oke, luar biasa, firman Tuhan selalu baru ya setiap pagi. Kalau Anda tidak baru ya salahmu sendiri. Mengapa bisa nggak baru ya? Bisa Anda tiap hari baca firman Tuhan kayak syarat kayak syarat mau minta pesugihan. Ada yang begitu ya, baca firman Tuhan kayak syarat mau pesugihan. Ya. Waktu SD itu saya pernah kecanduan film itu ya, Tol Yongto itu loh. Saya nonton Tol Yongto, Shin Tiao Hiaplu sama apa Xiao Tiao Eng Hong. Wah, itu banyak banget ya, itu serinya panjang banget ya. Itu saya kecanduan, saya sampai nonton, sudah selesai nonton lagi 3 kali saudara. Itu film video itu ya zaman itu ya. Wah itu tuh kalau saya nonton itu ya sehari itu bisa sampai 10 jam itu saya nonton. Ya. Waktu SD itu ya, waktu SD itu kan kita kalau punya video itu kan wah sesuatu banget ya. Maksudnya buat saya itu sesuatu banget gitu loh. Nah, kita sampai begitunya ya. Coba bayangin, Anda kalau membaca firman Tuhan yang sampai kecanduan kayak gitu, saya rasanya wajib nggak? Rasanya makan saja tongkrongin ya, makan dulu di depannya video itu ya. Makan garap PR di depannya video itu sambil garap PR gitu ya, sambil tengok. Wah, nanti kalau filmnya sudah selesai, wah saya mulai petingkan lompat-lompat. Wah, rasanya saya yang paling hebat. Pokoknya saya yang rasanya jagoan semua, musuh semua, pokoknya. Pokoknya. Nah, tapi yang saya maksudkan itu loh, kalau baca firman Tuhan, kalau Anda sampai begitu, itu baru tuh. Nanti firman Tuhan selalu baru. Lah Anda baca firman Tuhan kayak syarat buat obat tidur ya repot. Anda baca firman Tuhan syarat supaya Anda rasanya sudah sakti ya repot. Ya, baca firman Tuhan tuh sampai kehausan ya. Sampai rasanya itu wah, ada sesuatu gitu loh. Bukan karena sesuatu rasanya belum rohani kalau belum baca firman, bukan. Tapi memang ada rasa kehausan itu. Ya rasa haus baca firman Tuhan. Wah, ada sesuatu pengen tahu apa ya. Satu apa ya Tuhan bilang apa ya tentang ini ya. Saudara saya mengalami gitu enggak? Wah, tahu saya orangnya enggak agamawi kayak gitu. Orangnya saya enggak Pak, enggak tertarik dengan hal-hal yang agama-agama gitu, Pak. Nah, itulah
Karena Anda berpikirnya agama sih. Kalau saya sih nggak pikir agama ya. Saya membaca firman Tuhan, baca saja. Saya baca Alkitab, baca ya. Nggak kepikir bahwa itu agama Kristen, agama apa, saya nggak kepikir. Pengen nggak baca Al-Quran? Enggak. Pengen nggak baca? Enggak. Karena saya sudah pernah baca dan tidak menarik sama sekali buat saya. Tidak ada yang istimewa. Saya pernah baca sampai selesai ya. Boleh tak baca sampai selesai itu ya. Nggak ada yang menarik ya buat saya itu ya. Udah ceritanya nggak karu-karuan. Ya. Tapi kalau baca firman Tuhan itu ya, apalagi saya mulai masuk ke dalamnya ya. Saya mulai belajar berapologia, saya mulai belajar historisnya. Saya bilang ini yang nulis firman Tuhan ini kalau memang tidak ada Tuhan, ya kalau Tuhan itu yang namanya Allah itu, kalau if there is no God, so yang nulis firman Tuhan ini, yang nulis Alkitab ini, ya dialah dewa-dewanya itu, gitu ya. Bisa pas, bisa tepat. Apa saja rahasia dalam kehidupan ini? Itulah jawabannya. Saya nggak bilang ini ya akar kuadrat tangensial dari cos, nggak itu nggak ada di Alkitab, nggak ada. Anda jangan belajar itu ya. Anda jangan belajar bagaimana caranya bersetubuh supaya nikmat, nggak ada ya, nggak ada begitu. Firman Tuhan nggak ngajar yang begituan itu ya. Malah Firman Tuhan bilang jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, jadi ada orang-orang yang saya ngelihat ya di YouTube itu bagaimana cara memuaskan lelaki menurut ajaran Al-Quran. Ini orang memang pikirannya selangkangan doang ya. Nah, tetapi di Alkitab nggak ada, kamu nggak ada. Kalau ada bilang itu bohong lagi, itu kidung aku bukan, kidung aku itu sebuah nubuatan. Sebuah nubuatan yang suci, yang mulia, bukan bagaimana cara memuaskan di ranjang. Itu kadang-kadang orang-orang ya, makanya saya heran itu ya. Bahasanya halus tapi joroknya minta ampun ya, kitabnya itu tetangganya saya dulu. Wah, kemarin saya bacakan Yesaya 23. Wah, kelihatannya kasar sekali ya. Tetapi di dalam itu mengandung kebenaran yang luar biasa. Anda baca benar-benar ya. Anda lihat ya Yesaya 23 itu ya. Benar-benar satu gambaran manusia. Wayang ya dari manusia itu tepat sekali gambarnya, bisa. Emang ada orang seperti itu. Ya, yang itu tadi bilang ya, yang haus mencari kekuasaan sampai tega menjual diri. Kelihatannya jorok ya, zakar kuda, payudara, susu diopok-opok segala macam. Tetapi itu kalau Anda baca benar-benar, itu tuh satu ini ya, tajam sekali ya, bahwa ada orang-orang yang seperti itu. Anda mau baca Kidung Agung ya, aduh, saya tuh belum pernah kejadian orang onani apa orang masturbasi dengan Kidung Agung ya. Ya kalau tetangganya Pak Enardo mungkin ya begitu. Kalau begitu baca Kidung Agung, wow, jangan baca Kidung Agung ya, lihat kambing aja udah mupeng kepalanya. Nah, kalau Anda baca firman Tuhan dengan kehausan, dengan rasa hati karena ingin kebenaran dan ingin kemuliaan Tuhan, ingin kehendak Tuhan yang sempurna, rahasia di dalam kehidupan, Anda akan dapat ya. Barang siapa mencari akan mendapatkan. Ketuklah pintu akan dibukakan. Mintalah maka akan diberikan. Carilah kau akan menemukan. Ya. Tetapi kan enggak. Anda baca firman Tuhan yang buat syarat doang. Nah, sehingga Anda, nah itu tadi ya, sampai hari ini Kristen sudah puluhan tahun, ya ke gereja puluhan tahun, pendeta sekalian ya. Ada pendeta matinya tabrakan. Terus dipertanyakan dosa apa ya orang ini ya? Ini pendeta yang nanya loh. Saya dengar sampai kaget. Dosa apa? Ya orang mati. Itu saya masih SMA saja saya sudah ngerti saudara. Orang mau mati, mau tabrakan, mau apa? Orang tabrakan dia mati sudah masuk surga kok. Dosa apa ya ini orang ya matinya kok sampai tabrakan ini pendetanya. Ngawur yang nanya juga. Nah demikian juga sama ya. Jadi Anda lihat ya cerita Esther sama cerita Paulus. Yang cerita Esther ya tadi happy ending kan, hore happy ending. Yang cerita Paulus berakhir dengan Paulus ditangkap kan. Oh, sial benar ya Paulus pasti berdosa nih. Ya enggak juga, enggak begitu ya. Tidak semudah itu jawabannya. Nah, apakah orang yang itu ada pola ya? Memang ada pola, tapi jangan secetek itu ya.
Jangan secetek itu. Ada pola, tapi jangan secetek itu cara berpikirmu. Ya. Kenapa? Coba lihat Paulus ya. Mengapa Paulus bisa ditangkap? Apakah sembunyi di sawah atau ditangkap? Enggak ya. Saatnya dia harus lari, dia lari. Ingat, Paulus pernah dilarikan oleh para murid-murid waktu mau ditangkap, gitu kan? Ya kan, waktu malam-malam dia baru bertobat, mau ditangkap, terus Paulus dilarikan dari tembok kota. Kenapa? Karena belum waktunya. Tetapi ketika Paulus sudah yakin itu waktunya dan dia harus pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa mulai dari Kaisar Roma. Dia sengaja memberikan dirinya ditangkap. Karena dia tahu di dalam hukum Roma yang sebagai negara penguasa saat itu, dia nggak bisa diadili oleh orang Yahudi. Nggak bisa, karena dia warga negara Roma. Memang dia beragama Yahudi, tetapi dia adalah warga negara Roma. Dia tidak bisa dihakimi oleh orang Yahudi, kecuali dia orang Yahudi. Tetapi dia adalah warga negara Roma. Ya, dia bukan warga negara Israel. Dia warga negara Roma karena kelahirannya dia ada di Tarsus, ya kan? Dia otomatis dia mendapatkan warga negara dari kelahirannya dia. Nah, maka dia tahu yang berhak mengadili dia itu hanya kaisar untuk masalah-masalah karena tuduhannya dia adalah tuduhannya makar, membuat kekacauan, menghasut rakyat untuk melawan kaisar. Ya kan tuduhannya kan makar, makanya dia tahu yang bisa mengadili dia kaisar. Dia adili oleh gubernur, ya, lalu dia bisa banding. Harusnya dia udah lepas, nggak mau, saya mau banding. Sampai namanya benar. Loh kalau kamu enggak banding, kamu bebas tuh. Enggak, saya mau banding. Oh, memang tujuannya mau ke Roma. Ya, entah berhasil apa enggak, yang penting dia Injil itu sudah diberitakan dari Roma. Itu targetnya dia, karena Roma di zaman itu menguasai sepertiga dunia. Ya, sepertiga dunia ini dikuasai oleh Roma. Ya, karena waktu itu benua Australia dan Amerika kan belum ditemukan, ya kan? Nah, dan Cina tidak dikuasai oleh Roma, makanya baru sepertiga, ya kan? Nah, saudara, ada perbedaan antara Esther dengan Paulus. Yang Esther itu happy ending, ya, dengan cara yang ajaib. Yang Paulus berakhir dengan sad ending. Sad ending katanya kita berakhirnya sial amat. Nah, kemarin ada yang di YouTube itu ya, kok semua para rasul itu matinya menderita. Loh, itu kan kata Anda. Oh, dia seneng kok. Dia suka cita kok, dia bangga kok. Nah, misalnya nih, contoh nih, saya di DPO. Kan ya, saya lihat di Facebooknya teman-teman sekolah saya ya. Wah, mereka bersorak-sorak ya. Syukur rasain lu. Yang saya seneng kok di DPO kok. Memang saya cari masalah kok. Nah itu kan beda perspektif kan. Saya memang sengaja biar di DPO. Biar kalau enggak kan pemerintah nggak dengar saya. Ya kan memang sengaja kok cari masalah kok. Udah, nah dapat kan? Dapat, memang sengaja cari masalah kok. Nah, beda kan? Yang nyindir bukan nyindir ya. Yang satu ketakutan sembunyi di sawah, nggak rela ditangkap. Yang satu memang bikin masalah. Ya. Suatu ketika saya akan mati jadi martir, tapi belum sekarang, belum. Takut nggak? Ya enggak lah. Ya kita nanti masuk surga. Ya kan kita masuk surga gimana sih? Nah itu tadi ya, orang jadi Kristen tahunan, dia masih bingung dan mati, takut mati. Loh, mati kan masuk surga. Iya kan, mau mati baik-baik, mau mati jadi martir, mau mati kelojotan, pokoknya masuk surga kalau kita benar-benar lahir baru ya, nggak bohong-bohongan. Nah, masalahnya kan banyak orang yang percaya bahwa janjinya itu pasti. Ya karena dia didogma, wah dengan iman, wah saudara-saudara saya punya iman, wah imannya besar, kiralah basakara para divonis sama dokter. Umur kamu cuma tinggal 2 minggu. Wah, kejar-kejar, wah kejar-kejar.
Ya, harusnya kan kamu seneng, wah haleluya, saya akan ketemu Tuhan Yesus. Harusnya kan begitu kan. Wah, waktu saya mau berangkat ke Eropa, deg-degan, saudara, seneng. Kapan mau berangkat, ayo kapan nih berangkat. Eee, nanti, kalau tandanya nanti itu apa? Tandanya kan belum ada uangnya kan, berarti belum berangkat kan. Tandanya belum ada uang, jadi belum berangkat. Begitu udah blank, malam ya, Tuhan bicara. Kalau saya bilang Tuhan bicara rasanya keren banget ya, tapi itu benar-benar ya, berangkat. Saya bingung berangkat duit dari mana? Berangkat duit dari mana? Duitnya nggak ada, nggak pegang duit waktu itu. Berangkat, saya berangkat, saudara, nekat. Saya bawa mobil, kan mobilnya mobil di ini ya, dikasih orang ya, jadi saya mesti kembalikan mobilnya itu. Saya mau berangkat, mobil saya kasihkan. Harus saya kasihkan dulu kan. Saudara, dengan cara yang ajaib, pokoknya lah saya dikasih uang, ada orang kasih saya uang, persis seharga tiket itu. Nah, itu namanya berangkat. Padahal saya deg-degan pengen berangkat, kapan mau berangkat, iya tapi duitnya nggak ada. Tapi begitu Tuhan bilang berangkat, saya berangkat bener, saya ngelangkah, duitnya ada, saudara. Wah, one way tiket edan ya, di imigrasi saya dicegat, ya oke bisa lolos, namanya dari Tuhan, kok mau apa? Itu ya penyertaan Tuhan sampai sepasti itu coba, sampai setenang itu, coba saya datang cuma bawa satu. Oke, ya, tiba-tiba down ya, tiba-tiba down, ya nggak apa-apa. Jadi aneh ya, kalau penyertaan Tuhan itu sudah sempurna itu, kita jangan takut, pokoknya Tuhan mau bawa kemana kita nurut saja. Nggak usah ngemis-ngemis minta uang sama orang. Jadi saudara, penyertaan Tuhan itu pasti ya, jangan takut. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Penyertaan itu ya tidak akan mencelakakanmu sekalipun kelihatannya celaka. Ya, Rasul Paulus itu kelihatannya celaka. Anda kan nggak tahu bahwa dia sengaja kan. Lalu dibilangin, sudah dinubuatin, kamu jangan ke sana. Kalau ke sana kamu akan celaka. Nggak apa-apa, aku memang mau pasang badan ke sana. Tapi yang pertama ya, yang sebelumnya Paulus dilarikan, diselundupkan lewat dinding tembok kota kan, lewat tembok kota, pakai keranjang, diturunkan pakai keranjang waktu mau ditangkap. Karena belum waktunya, sama dengan Tuhan Yesus. Kalau belum waktunya dia nggak mau. Sama seperti saya, belum waktunya, Anda sampai kapanpun nggak bisa tangkap saya pokoknya. Sampai kapanpun nggak bisa bunuh saya, nggak bisa tangkap saya. Mengapa? Ya karena belum waktunya. Kita kalau hidupnya di dalam rema, kita tahu ya. Waktu-waktu itu kita tahu. Tenang kita. Ya, difitnah, dia apa ya, nggak usah. Tenang saja. Nggak usah ribet gitu loh. Makanya hiduplah dalam rema, itu enak. Anda dituntun oleh Roh Kudus. Apa dituntun oleh Roh Kudus? Dituntun oleh Roh Kudus itu artinya Anda membaca logos ya, dan Anda hidup di dalam kasih. Logos lakukan dan hidup di dalam kasih. Lalu jadi rema. Rema itu yang melimpah, namanya dituntun Roh Kudus. Hidupmu penuh dengan rema, itu yang namanya dituntun Roh Kudus. Sampai rema itu bergema, itulah Anda akan dengar suara. Anda harus apa? Ya, dalam practically hidupnya sehari-hari. Ya, ada yang sudah praktek, nanti kapan-kapan kesaksian hari Minggu kalau sudah praktek ya. Saya caranya gitu ya. Dari mana rema itu tentang suara Tuhan itu ya. Tuhan berkata, itu kan. Itu sama seperti itu. Gimana? Makanya hidupnya itu penuh kepastian. Hidupnya penuh kepastian. Makin melimpah itu rema, hidup Anda itu makin tak tenang. Kalau sampai terjadi sesuatu, saya ngitung. Kalau sampai terburuk terjadi sesuatu ya misalnya, ya paling begini. Yang terburuk ini nggak apa-apa, sudah. Dan akhirnya terjadi semua.
Apa yang kita pikir, yang Tuhan bicara melalui hidup kita itu terjadi semua. Ya, penyertaan Tuhan yang sempurna. Seperti Esther ya, Anda lihat dari ini bangsa mau dimusnahkan, ya, dia puasa cari perkenanan Tuhan, cari rema itu ya, perkenanan Tuhan itu kan rema kan, cari perkenanan Tuhan, sampai itu ada perkenanan Tuhan, maju. Bisa nggak dibunuh Esther? Bisa. Ya, tapi bukannya dibunuh, malah mendapat perkenanan, malah dapat rezeki nomplok. Seluruh hartanya Perdana Menterinya dikasihkan ke keluarganya Esther. Malah pamannya Esther, ayah angkatnya Esther itu dijadikan Perdana Menteri sekalian. Ya kan? Karena perkenanan Tuhan. Harusnya kan mati kan. Nah, Paulus juga, ya kan? Harusnya lolos kan? Harusnya lolos Paulus kan? Kan gubernurnya udah bilang si Felix, harusnya kamu bisa lolos. Kenapa kamu minta banding? Kamu bisa pulang sekarang. Enggak, aku mau banding. Walaupun akhirnya mati ya. Akhirnya mati. Mengenaskan lagi matinya ditombak. Lah terus gimana matinya? Sial dong. Enggak lah, bukan sial. Ya. Ya bukan sial, itu kan mati kan cuma cara. Jadi nggak usah dipikirin yang begitu. Bukan masalah cara matinya bagaimana. Ya kan? Malah mati ditombak itu langsung mati. Coba kalau matinya kena cancer, digrogotin dulu, apalagi matinya kena kusta gitu ya. Apa dulu, kelar itu nggak enak sekali, matinya menderita banget. Tapi ada juga yang matinya begitu ya. Tetapi kita ini ya, saya kok percaya Tuhan kasih mati kita itu enggak yang begitu ya. Walaupun itu tidak menunjukkan ada begitu, ya itu rahasia Tuhan. Tapi jangan khawatir, jangan takut. Semua, kalau Anda punya rema dalam hidupmu, semua itu baik. Semua itu baik dan sangat amat sangat baik. Ya, amat sangat baik. Jadi jangan takut, jangan khawatir, nggak usah gelisah. Mau cara apa? Kok begini, kok begitu? Kalau Anda punya rema, nggak usah kok begini, kok begitu. Karena begini, mau begini, mau begitu, ya begitu, semua akan mendatangkan kebaikan. Semua akan happy ending. Happy ending bukan dalam perspektif untuk memuaskan hawa nafsumu. Happy ending, oh dapat istri cantik, mobilnya bagus. Itu namanya memuaskan hawa nafsu. Happy ending itu untuk kebaikan banyak hal. Di jangka panjang dan kebaikan untukmu dan kebaikan untuk orang-orang. Win-win semuanya. Ya, happy ending itu buat semuanya. Kalau sampai musuhmu nggak mau diajak win-win, ya biar dia yang loss. Salahnya dia sendiri nggak mau win-win solution. Ya kan, salahnya dia sendiri ngeblok, ya kan, coba dia mau ngomong, salah sendiri ngeblok, ya kalau dia mau ngomong kan enak kan, salahnya sendiri. Jadi banyak orang-orang mau mendikte Tuhan, Anda jangan dikte Tuhan, Anda ikuti maunya Tuhan, nanti Tuhan kasih tahu hidupmu harus bagaimana, nanti kamu akan melihat ada kepastian di dalam Tuhan Yesus. Ya, ada kepastian di dalam Tuhan Yesus. Jadi Anda sekarang apapun masalahmu hari ini, jangan berpikir bahwa nanti kalau begini sial dong Tuhan, wah saya dipermalukan. Oh enggak, jangan takut. Hari ini kamu serahkan sama Tuhan, apapun hasilnya, ya tenang, diam, lihat, amati, serahkan lagi, tempel lagi Tuhan, tambah melekat erat lagi sama Tuhan. Hasilnya apapun, nanti tiba-tiba ternyata itu adalah kebaikan. Kayak saya malu nggak dengan masa lalu saya? Enggak. Buat dulu pertama ya malu, sekarang enggak. Karena ternyata itu mendatangkan kebaikan. Kalau saya tidak melewati hari-hari itu, saya tidak akan mengerti yang hari ini. Dan saya bisa ngajari Anda, saya bisa kasih tahu rahasianya kepada Anda. Ya kan? Karena saya melewati itu kan, saya bisa cerita, ternyata begini. Ternyata rahasianya kan simpel sekali. Wah dari dulu saya nurut ya, tapi kalau nggak digituin dulu kan nggak nurut saya. Gitu ya, jadi Anda jangan takut. Jangan takut dengan penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan yang sempurna itu. Jangan takut. Kalau sudah ada perkenanan Tuhan yang sempurna, ya, maka orang-orang, kunci-kunci berkat yang melalui orang-orang itu, Anda akan mendapat perkenanan juga.
melalui orang-orang kunci itu. Anda tidak perlu mencari perkenanan dari seorang Haman. Anda tidak perlu mencari perkenanan dari kutu kupret. Anda butuh perkenanan dari orang-orang kunci. Ya, jangan takut di framing orang, jangan takut difitnah, jangan takut diganggu, dikribetin, jangan takut. Tapi nanti ada orang-orang kunci yang akan membuka jalanmu. Anda hanya cukup berjalan lurus bersama dengan Tuhan. Seperti Rasul Paulus kan, akhirnya dia punya kesempatan kan, sampai ke Roma, sampai ke Kaisar kan. Nah, kalau Anda punya rema, hidupmu penuh dengan kepastian, tenang jalan, secure, ya, sure hidupnya. Enak kan? Mantap kan? Gak gamang, bingung. Wah, nanti kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Salah ya, berpikir itu jalan bersama Tuhan Yesus, ya. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, bukan basa-basi. Karena kita tahu, saya kesana pun Tuhan berkati, kalau kesana pun Tuhan berkati. Entah kamu mengenan, entah kamu mengiri, kata Tuhan ya, akan berkati. Entah kamu mengenan, Tuhan akan berkati kamu. Ya, nah, makanya hiduplah dengan rema. Ya, hiduplah mencari perkenanan Tuhan. Ya, supaya hidupmu dipenuhi dengan Jehovah Syama. Allah Maha Hadir dalam hidupmu. Karena ada perkenanan Tuhan. Ya, Jehovah Syama. Dan kehadiran Tuhan itu Anda berikan ke orang-orang di sekitarmu. Itulah yang namanya datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah yang namanya Jehovah Syama. Itulah yang namanya menjadi berkat. Itu yang namanya menjadi terang. Ya, Anda tidak perlu perkenanan dari orang-orang kutu kupret. Nggak perlu. Anda hanya perlu perkenanan satu orang yang kunci dalam yang Anda hadapi, satu orang kunci. Yang lain tuh Anda jangan distract, jangan mau diganggu. Jangan mau di framing, jangan mau diganggu, jangan mau diatur sama orang lain. Orang lain ngatur-ngatur hidupmu, kamu kok ngatur-ngatur, kasih makan enggak? Ngatur-ngatur. Iya kan? Ada orang menurut saya nunjukkan kartu ini, kartu itu, nunjukkan bukti ini. Emang kamu siapa? Minta-minta saya ngasih makan enggak, ngasih duit enggak, ngatur-ngatur saya. Kan gampang kan? Kamu siapa ngatur-ngatur saya? Kasih duit enggak, kasih makan enggak. Yang ngasih duit saja mau ngatur saya tak tolak kok, enggak. Ngasih duit aja ngatur-ngatur saya. Bukan sombong. Itu namanya jalan bersama Tuhan. Saya sudah jalan sama Tuhan. Majikan saya Tuhan Yesus, bukan kamu. Majikan saya Tuhan Yesus. Saya ikut aturan Tuhan Yesus. Ada seorang bilang, ya si Paul ini kan dibawa ketekku. Saya kemana-mana, saya ketekin kemana-mana. Saya langsung bilang, saya hamba Tuhan, bukan hambanya kamu. Hati-hati kamu ngomong begitu loh. Benar ya. Nah, dia masalah ya. Hati-hati ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.